Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Hestika dengan NIM 123-11107. Saya berasal dari kelas reguler Prodi Manajemen Universitas Bakri angkatan 2023. Di video ini merupakan video tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Digital HR and People Analytics dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ananda Fotunisa, SE MSI. Sistem Digital HR yang kelompok kami pilih dan kelompok kami kembangkan itu bernama Talentrix. Kenapa namanya ini? Karena nama ini berasal dari gabungan antara talent dan matrix yang menggambarkan bagaimana sistem ini bisa mengolah data talenta atau data karyawan secara terstruktur, jelas, dan dalam bentuk matriks data dan matriks. Pada video ini saya akan mempresentasikan fitur yang saya pilih, yaitu ada fitur login dan logout, fitur master data, beserta notifikasi sistem dan audit log, serta fitur pada data karyawan. Saya akan menjelaskan fitur ini berdasarkan 4 indikator. Yang pertama itu kebaruan sistem, yang kedua kelengkapan data, dan ketepatan HR matrix, dan ketiga itu level data yang disajikan, keempat tampilan keseluruhan dari video yang saya presentasikan. Untuk pada poin indikator pertama yaitu kebaruan sistem, fitur login pada Talentrix ini menerapkan role-based access control, di mana akses dari si sistem Talentrix ini terbatas hanya untuk pihak manajerial, yaitu admin HR, manajer, dan atasan. Karena sistem ini memang dirancang sebagai tools pengelolaan sistem HR, bukan untuk diakses karyawan secara umum. Jadi masing-masing role memiliki tampilan dashboard yang berbeda sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Selain dari role-based control ini, selain itu sistem juga dilengkapi dengan notifikasi sistem yang muncul secara real time. Misalnya, notifikasi ada training baru yang perlu dijadwalkan, pengajuan promosi yang perlu disetujui, atau perubahan dari data karyawan. Data yang menjadi nilai tambah, ada fitur audit log yang mencatat seluruh aktivitas sistem dengan penanda khusus untuk aktivitas sensitif seperti percobaan login gagal berulang kali ataupun adanya perubahan data penting. Sekarang saya tunjukkan bagaimana role-based access ini bekerja, yaitu yang pertama saya login sebagai admin HR, terlihat dashboard menampilkan ringkasan seluruh perusahaan mulai dari total karyawan, statistics training, hingga performa keseluruhan. Lanjut, kita coba login sebagai manajer. Dashboard yang muncul pun akan berbeda. Hanya menampilkan data tim yang menjadi tanggung jawabnya, seperti anggota tim, KPI, dan pengajuan yang perlu disetujui. Dan terakhir, login sebagai atasan atau level manajemen di atas manajer. Dashboard di sini menampilkan cakupan yang lebih luas, seperti ringkasan performa, lintas divisi secara keseluruhan. Karyawan biasa tidak memiliki akses ke login ke sistem ini karena Talentrix memang difokuskan sebagai tools kerja internal tim HR dan manajerial. Selanjutnya ada fitur notifikasi sistem. Setiap ada kegiatan atau aktivitas penting, sistem ini akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait sistem Talentrix-nya ini. Misalnya di sini, manajer mendapatkan notifikasi ada karyawan yang direkomendasikan sistem untuk promosi dan perlu diajukan. Sedangkan admin HR mendapat notifikasi ada pengajuan promosi dari manajer yang menunggu persetujuan akhir. Jadi alurnya, rekomendasi datang dari sistem, diajukan oleh manajer, dan disetujui oleh tim HR. Filter ini juga membantu memastikan informasi penting tidak terlewat oleh pengguna sistem dan mempercepat proses tindak lanjut di sistem HR. Sekarang masuk ke indikator kedua, yaitu kelengkapan fitur sistem dan data serta ketepatan HR metric. Yang pertama saya akan tunjukkan fitur audit log. Di seluruh aktivitas pengguna tercatat dengan lengkap mulai dari waktu login, siapa yang login, dan aksi apa yang dilakukan seperti mengubah data atau menghapus data, hingga status berhasil atau gagal. Tidak ada data yang bolong di setiap baris log. Metrik HR yang relevan saya tampilkan di sini antara lain jumlah login per hari atau per periode, jumlah percobaan login gagal, serta aktivitas per role pengguna. Ini juga penting untuk memonitor keamanan sistem dan tingkat penggunaan aplikasi oleh tim manajerial. Tambah lagi,
Sebelum masuk ke fitur data karyawan, Talentrix ini memiliki master data yaitu divisi, jabatan, departemen, jenjang karir, dan kategori KPI. Di masing-masing master data ini berisi level atau jumlah karyawan yang bakal kita masukkan, yang bakal dihitung sesuai dengan data karyawannya. Setelah masuk dari fitur notifikasi, audit logs, dan master data, kita masuk ke fitur data karyawan. Di sini saya tunjukkan bagaimana data karyawan itu dikelola secara lengkap, mulai dari SHRU recruit, data karyawan, data divisi, jabatan, dan departemen, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja, hingga status kepegawaian seperti tetap, kontrak, ataupun probation. Semua file terisi lengkap tanpa ada yang kosong. Saya juga menyediakan fitur pencarian dan filter sehingga admin HR bisa mencari karyawan berdasarkan nama, divisi, jabatan, atau status kepegawaian dengan cepat. Untuk kesimpulan dari seluruh indikator level data pada fitur yang saya presentasikan, fitur login dan audit log bersifat deskriptif karena mencatat apa yang sudah terjadi di sistem secara apa adanya. Namun saya tambahkan sedikit elemen prediktif pada audit log di mana sistem akan menandai otomatis apabila ada percobaan login gagal berulang kali dalam waktu yang singkat. Dan sistem juga akan menjadi penanda otomatis apabila banyaknya indikasi potensi resiko keamanan yang perlu ditindaklanjuti. Sementara itu, pada fitur data karyawan bersifat deskriptif karena menampilkan kondisi data karyawan saat ini secara lengkap dan akurat, yang menjadi fondasi data bagi fitur-fitur HR lainnya di sistem Talentrix. Untuk fitur master data pun saya akan masukkan sifat yang deskriptif karena itu juga termasuk menampilkan kondisi data saat ini tanpa dibuat-buat. Jadi sekian presentasi fitur yang saya pilih, yaitu fitur login, fitur logout, notifikasi sistem, audit logs, master data, dan data karyawan yang saya pilih sebagai pilihan sistem dalam digital HR saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.